Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Nona. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Esperanza Atobubur. Saya siswa dari SMK Suradikara. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai kesehatan mental remaja. Sebelum itu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya untuk mewawancarai Ibu. Bisa Ibu perkenalkan nama Ibu siapa? Baik, Nona. Selamat pagi. Saya memperkenalkan diri, nama Stefania Tridetan, profesi perawat, sekarang bekerja di Puskesmas Soleba, Kabupaten Mempata. Ya, baik. Jadi sekarang apakah Ibu bersedia menjawab pertanyaan dari saya? Ya, bersedia. Baik, pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi para remaja dalam menjaga kesehatan mental dan fisik sekarang ini? Tantangan terbesar untuk remaja, yang pertama itu gangguan mental. Untuk remaja rentan mengalami gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan, gangguan perilaku, dan gangguan stres pasca trauma. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku berisiko. Itu remaja rentan melakukan perilaku berisiko seperti merokok, minum alkohol, menggunakan narkoba, dan melakukan hubungan seksual ini. Yang ketiga, terbatasnya akses layanan kesehatan mental, sehingga remaja sering terbatas dalam mengakses layanan kesehatan mental karena masih bergantung pada orang tua. Yang keempat, pengaruh media sosial. Media sosial dapat memiliki efek merugikan bagi remaja seperti perundungan daring dan standar penampilan yang tidak realistis. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, apa penyebab utama masalah kesehatan mental pada remaja? Kalau menurut saya, penyebab utama masalah kesehatan pada remaja itu yang pertama, perubahan hormon dan perkembangan otak. Yang kedua, pengalaman traumatis seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, perundungan, atau bencana alam dapat menyebabkan gangguan mental. Yang ketiga itu faktor genetik. Riwayat keluarga yang memiliki gangguan kesehatan mental dapat meningkatkan risiko remaja mengalami gangguan kesehatan mental yang serupa. Yang berikut, yang keempat, tekanan dari lingkungan, seperti tekanan untuk menjadi berprestasi di sekolah atau dalam pergaulan dapat menyebabkan gangguan mental. Yang kelima, krisis identitas, kesulitan menemukan jati diri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Ibu, bagaimana peran tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan mental remaja? Oke, baik. Peran kami tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan mental remaja dengan berbagai cara. Yang pertama, pencegahan. Dengan cara pencegahan itu, kami tenaga kesehatan dapat melakukan pemeriksaan rutin untuk mengetahui tantangan mental dan faktor risiko. Yang kedua, dengan cara perawatan. Kami petugas kesehatan dapat memberikan terapi dan konseling untuk membantu remaja mengatasi masalahnya. Yang ketiga, melakukan edukasi. Kami petugas kesehatan dapat memberikan informasi tentang kesehatan mental kepada remaja. Yang keempat, kolaborasi. Kami tenaga kesehatan dapat bekerja sama dengan profesional kesehatan lain seperti psikiater, psikolog, atau pekerja sosial yang lain.
Baik, pertanyaan yang keempat. Kira-kira menurut Ibu, program apa yang efektif dalam meningkatkan kesehatan mental remaja? Program atau intervensi ya, Ya, yang dapat mendukung kesehatan mental remaja itu diantaranya intervensi dini, meningkatkan peluang pengelolaan jala dan pemulihan penuh, mengurangi risiko bahaya, dan mengurangi risiko remaja menggunakan mekanisme penanggulangan masalah yang tidak sehat. Yang kedua, intervensi berbasis skillem. Yang ketiga, terapi psikologi. Yang keempat itu intervensi yang dilakukan itu memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri, maksudnya untuk remaja tersebut. Yang berikutnya, dia mengelola stres dengan baik. Remaja itu harus mengelola stres dengan baik. Yang berikut, remaja rutin berolahraga. pertanyaan kelima. Menurut Ibu, apa saja kendala yang Ibu hadapi dalam memberikan layanan kesehatan mental kepada para remaja? Kendala yang dihadapi, yang pertama, akses yang sulit. Remaja, ini menurut remaja mungkin mereka kesulitan mengakses fasilitas kesehatan mental. Yang pertama. Yang kedua, stigma masyarakat dan penilaian negatif terhadap penyakit mental dapat menghalangi remaja untuk mencari pengobatan. Yang ketiga, kendalanya tentang biaya. Biaya itu perawatan yang mahal tanpa asuransi kesehatan nasional itu dapat menjadi kendala ya, biaya. Yang berikutnya, kurangnya tenaga profesional, maksudnya tidak banyak petugas tenaga profesional itu kan sepertinya psikolog dan profesi yang lain. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Menurut Ibu, bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental? Menurut saya ya, cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental itu yang pertama, berbagi pengalaman secara terbuka. Berbagi pengalaman secara terbuka. Yang kedua, mendidik orang lain tentang kesehatan mental dan gangguan yang dapat mempengaruhinya. Yang ketiga, memberikan melakukan aktivitas berlari bersama. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawaban yang telah Ibu berikan. Dengan jawaban ini sangat memberikan manfaat bagi para remaja dan juga bagi diri saya sendiri sebagai pelajar. Pikiran saya itu menjadi terbuka dan menyadari bahwa kesehatan mental kami itu sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Semangat belajar. Ya, terima kasih Ibu. Sampai jumpa.